Damai na semurun siang saluhu na roha ima mangaramuti hati-hati do pikiran munu di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Jamita na denggan dihita di bagasan Advent na paupatkon di Minggu 24 Desember 2027 imana tersurat di buku Yesaya 35 ayat sada lupus tu ayat 4 songonoma hatana. Parkorsihan dohot padang namahiang marjok miroha. Padang nalungun marsurak-surak jana marbunga ma. Parkorsihan martumburi maradu manyarmak. Markujingjang marlogu na riang-riang. Songon dolok Libanon jigesna. Tudos turura Karmel. Dohot saron parnapuna. Gabe tatapon ni halak ma sude na kuasa ni Tuhan dohot hagudangan ni dibatatta. Pargogoy ma tangan nagali patogu ma dugul na hitir-hitir. Dok ma tu halak na enek roha ulang komabiar papirma rohamu roro debata paluon namaho jana tu akka musumu debonna uhum. Soni masakna merende mahita. Selamat Advent na paupatkon. Di baga satikyon madung tabongoti Advent na paupatkon artina on ma Advent na parpudi laho manomu-nomu ari haroro ni Kristus Yesus na paduhalihon. Di Advent na parjolo madung tarayahon nung roh Yesus Kristus mahiti hadutubuna di Bethlehem jana anomborngin tapes tahun mai marningot dengan bahasa ni di bata marhite-hite nalung tubuh Yesus di kota ni si Daud di Bethlehem. Jangan sadarion hita Advent na paupatkon laho manomu-nomu nada manomu-nomu Yesus di tubuh musim di Jerusalem di Bethlehem. Tapi najet manomu-nomu haroro nia padua halihon laho manghumi hita harap na mangulu doho na dung mate. Di Advent na paupatkon on tema ni jamita sang ondoran ni jamita di hita ima debata ro paluahon bangsona. Debata ro paluahon bangsona. Allah datang menyelamatkan umatnya. Di bagasan ngulusi ganopari tentu dong do taharapkon setiap hari akka si palua. Na paluahon kita siang akka pertok tangan ngulu. Mudah marsahit kita malungun mahita dong akka pangubati. Na paluahon kita sian akka sahit. Muda nagaledo malungun mahita dong halak mangalehen gogo. Gale pertundiota roaka perjamita. Gale perdagingota roma akka sipanganon vitamin. Artina adong sarana paluahon kita sian akka pertok tangan mingurita. Muda dong misalnya akka singir utang piutang malungun do hita ro akka pasu-pasu atau bisa hita menggarar utakta asangan ape targarar halak akka piutakta berarti dong na paluaho. Jadi muda didok ro si palua berarti berita jok iroha do. Jadi mau didok akin debata ro paluahon bangson. Biasi ikor debata paluahon bangson. Mulai terpuk tahun keadaan Israel TKI di panghuman Babel. Di uhum halahi 70 tahun di Babel.
Jada malumun mahalahi rosi padua paulakon halahi sian tano Babel tu huta Kanaan. Acuri huta na Kanaan mahalahi marjuk iroha aki inde dong be tawanan sangana pe uhuman dia lah. Adong malumun mulak tu sada huta na bebas berekspresi sangana pe bebas markarejo sana bebas mambain akan adengnya. Ima didrupuk tau. Temu didokon di Advent na paupat konon rode bata paluahon bangsona kaitanna laho paluahon hita sian dosa. Sian hajahatan. Sian akap pelanggaran-pelanggaran patik ide bata. Muda taida patik ide bata dibahin adong 10 nagabe ripunan ni patiki atik sebenarnya bahak do patik ide bata muda terbaca sian pamukaan lobus tu ulangan tapi diri pun magabe 10 patik kalau tu 10 patiki pehita marsermin mabahat akka dosa nata langgar nata ulahu do hajahatan nata baik apalagi ganop ari membain pelanggaran tutonai muda tabapungu sa tao ni kasi tong na may konhona penjara hita penjara artinya hukuman ni debata inte dong bisa gogota laho paluho kita siang dosa hajahatan so adong dihita songon di negaraon adong jaksa pembela jaksa penuntut lalu roh hakim memutuskan. Gak ada. Muda peta langgar mulai 1 Januari, patik nasa pului lopus tu 24 Desemberon. Indah dok persidangan lagi pada tahun dihita. Lalu memutuskan apakah hona uhum sangat indah. Tetapi adong do aka hatan di bata isi halak na mangalausi tonaki hona uhum. Isi halak na mangalausi patik ni dibata, tona ni dibata, hata ni dibata, hona berarti isi mah gabe si peluata, isi mah nagabe jaminan dihita, lahu dapat haluaan sian nasa dosa hajahatan nata karejohon, nasa tahun ima umbain naro debata paluahon hita. Berarti Allah datang menyelamatkan umatnya adalah harapan bagi orang yang banyak melakukan kejahatan dosa, yang banyak melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Mudah tak baca nakin perikop jami tahun, adong masa-masa dihita. Ahado sangat nabiado cara ni debata, lahu paluahon jolmai sian pertok tangan dulu, sian pergumulan hidup, sian aka persoalan hidup. Mudah tak baca terpukon, ada piga hal, biacara ni debata lahu ro paluahon bangsona, sian paruh kilom pertok tangan dulu. Nah berjolo, mudah tak baca di ayat sada di dok songonom. Para korsihan dohot padang nama hiang marjuk biroha padang nalumun marsurak-surak jana marbunga-bunga. Biar cara ini dibata paluahon akka jolmai membuat haluaan na perjolo dibata membain perubahan yang dramatis, yang drastis. Allah mampu membuat perubahan yang sungguh dramatis dan drastis, luar biasa. Keadaan bangsa itu pada saat itu dalam pembuangan di Babel digambarkan seperti padang gurun, padang yang kering, yang tidak ada harapan lagi. Sugari kehit itu padang gurun menguasita, mungkin mudah dong dapat kita sabotol akuan dan menek air luar biasa do jok irohata. Harana malumun hita adong air na pasumbuhan uas
Mauas heta berarti butuh air untuk membuat kita lepas dari rasa dahaga. Dan pada saat itulah Tuhan mengubah padang gurun yang kering itu dan membuat padang gurun itu bergirang di tengah belantara, di tengah situasi yang cukup menderita. Para korosihan dohot padang namahiyang maret jok biroha. Ini menjadi sebuah perubahan yang drastis. Mana mungkin padang gurun para korosihan bisa bersuka cita. Ini kan perubahan yang drastis. Bahkan dikatakan di sini padang belantara bersorak-sorai dan berbunga. Tak mungkin lah. Padang belantara yang sudah kering kerontang akan tumbuh bunga. Tetapi ketika Allah datang menyelamatkan dalam situasi yang tidak mungkin, Allah mengubah secara dramatis dan drastis persoalan hidup kita. Berarti Allah yang maha kuasa itu membuat sebuah cerita, sebuah drama yang akan membuat kita terlepas dari belenggu dosa. Tidak ada dalam benak kita Allah bisa menjadi manusia. Indehe terbayakkan kita debata gabe jolma. Tapi secara dramatis dia menjadi manusia lahir di Bethlehem. Ini sebuah cerita membuat dunia yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa ini bisa berubah dengan lahirnya Yesus di dunia ini. Maka kesukaan besar ada di bumi yang penuh dengan kekeringan dan belantara kegersangan. Itu makanya ada lagu kesukaan besar bagi dunia. Joy to the world. Kesukaan besar bagi dunia. Ini yang pertama yang dilakukan oleh Allah. Dia mengubah secara dramatis dan secara drastis perubahan yang cukup signifikan. Padang gurun bisa bergirang, padang belantara tumbuh bunga. Jadi kalau dikatakan padang gurun berubah, itu berarti ada tindakan nyata Allah hendak menyelamatkan kita. Kalau dikatakan padang gurun akan tumbuh bunga, bunga itu merupakan simbol keindahan dan kecantikan. Tidak ada bunga di padang gurun, tapi dia tumbuh mewarnai padang gurun dan padang belantara. Itu membuat gurun yang kering kerontang menjadi indah. Jadi selama ini hidup kita mungkin kering kerontang, selama ini kehidupan rumah tangga kita gersang, selama ini kehidupan ekonomi kita corak-marik, maka ketika Tuhan datang menyelamatkan keluarga kita, membuat keluarga kita tumbuh rasa cinta lagi, tumbuh bunga keindahan lagi. Ayah, ibu melihat saling dengan kasih, saling mencintai. Anak dengan orang tua tumbuh rasa kegirangan, saling menyayangi, tumbuh rasa damai. Itu yang akan kita lihat pada masa Advent yang keempat ini. Dia datang mengubah keluarga kita yang kering kerontang dalam cinta kasih dan menumbuhkan bunga keindahan di tengah rumah tangga kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ada respon umat. Ada warna usaha sian kita jolma membege atau menjadi perubahan yang drastis. Di ayat 2, para korosihan martumburi maradu menyarmak, marhujinjang marlogu ngeriang-riang. Ini respon terhadap adanya kabar baik yang akan mengubah kehidupan padang gurun dan padang belantara
yang akan memberi secerca harapan tumbuhnya bunga di padang gurun. Ini responnya ialah bersukacita. Umat akan bersukacita, bergirang karena akan datang perubahan di dalam hidupnya. Akan datang sesuatu yang baru di dalam keluarganya, sesuatu yang baru di dalam gerejanya atau di dalam masyarakat. Ini yang hendak kita lihat. Ada respon Marjok Miroha Sugari anaknya baru menjadi rapor aja. Pete menjadi rapor tadok kutusia mudah dongan non dapat nilai 10 kutabusi madiho misalnya contoh ada baju baru. Itu mungkin respon. Pasti ketika dia mengingat janji orang tuanya, ketika saya mendapat nilai 10 maka saya akan dapat baju baru. Mungkin saban hari dia sudah terbayang-bayang baju baru. Sampai menunggu hari H menerima rapor dan membuktikan, mengkonfirmasi ayah ibunya bahwa dia mampu memberi nilai 10. Lalu ketika dia ada nilai 10 dalam rapornya, dia pasti berlompat, bergirang, margujingjang. Karena apa? Dia melihat ada fakta bukti bahwa dia memperoleh nilai 10. Ini yang perlu kita renungkan pada Advent yang keempat ini. Ketika Yesus lahir di Bethlehem, ini bukti bahwa kegersangan dunia telah ditumbuhi bunga yang indah, ditumbuhi kasih yang melanda bumi. Kasih yang membawa perubahan, yang akan memberi damai sejahtera di bumi. Dan ini menjadi harapan kita pada Advent yang keempat. Kita menanti kedatangan Yesus Kristus kali kedua untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan kala itu terjadi, kita pastikan kita adalah orang-orang yang bersukacita karena Tuhan mendapati kita orang yang setia beriman. Orang yang setia melakukan perintah dan kehendaknya. Ini respon. Ketika Tuhan mengatakan bahwa dia akan datang kali kedua untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan ketika dia menemui kita adalah orang yang setia, maka kita terangkat ke sorga. Kitalah yang akan bersorak-sorak. Ini bagian yang kedua dari firman yang kita baca. Allah datang menyelamatkan umatnya. Respon kita ialah kita bersukacita, bersorak-sorak. Itu yang kedua. Yang ketiga, terjadi transformasi dan perubahan, pemulihan. Mulai kita baca di ayat 3 di dok songon. Pargogoi ma tangan nagale, jana patogu ma dugul na hitir-hitir. Kalau kita mengalami kelemahan tubuh, tangan atau kaki tidak bisa berjalan, tangan kita pun lemah. Di situ kita butuh penyelamat, bantuan supaya tangan kita jadi kuat dan kaki kita menjadi kuat. Maka kita butuh suplemen, makanan, minuman supaya tubuh kita fit, supaya tubuh kita mampu mengangkat beban. Ini yang kita lihat. Maka ketika terjadi seperti itu, kita membutuhkan penyelamat. Maka apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Maka Tuhan membuat transformasi dan pemulihan. Artinya apa? Tuhan datang melihat pergumulan kita. Tuhan melihat kita lebih dekat. Melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita secara personal. Melihat kehidupan keluarga kita, melihat kehidupan gereja kita, masyarakat kita. Sehingga Tuhan peduli dengan kita dan memberi inisiatif untuk menyelamatkan kita. Tuhan dalam perjanjian lama sudah berkali-kali memberi kita keselamatan. Dia kirim para hakim, juga tidak mengerti kita kasih Allah. Dikirim raja-raja, juga kita tidak mengerti kasih Allah. Dikirim nabi, itu pun kita tidak mengerti kasih Allah. Lalu setelah nabi,
jaraknya kepada kelahiran Yesus itu ada 400 tahun. Di sini ada padang belantara dan gurun yang kering. Tidak ada lagi suara nabiah, tidak ada lagi harapan. Dan disitulah lahir Yohanes Pembaptis yang menjadi pendahulu kedatangan Mesias itu. Disitulah ada oase baru, harapan baru bahwa akan datang juru selamat. Maka Allah punya inisiatif. Berarti supaya manusia mengenal saya harus menjadi manusia. Inilah transformasi itu. Tuhan berinisiatif mengubah dirinya dari Allah yang jauh, transenden, menjadi Allah yang Immanuel, beserta kita. Dia turun dari surga menjadi hina di bumi, lahir di Betlehem. Supaya apa? Tujuannya hanya untuk menyelamatkan kita manusia berdosa dan agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Inilah transformasi itu. Inilah pemulihan itu. Kelahiran Yesus di Betlehem menyatukan manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Itulah salib. Jembatan kita menuju kemuliaan Allah. Jembatan kita menuju rumah Bapa hanyalah melalui kematian Yesus di Golgota. Inilah cara Allah untuk menyelamatkan kita. Dia harus menjadi manusia. Dia akan mati di Golgota. Supaya apa? Kita mengalami pemulihan. Hubungan yang jauh menjadi dekat. Hubungan yang tidak mungkin lagi menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah. Supaya kita diselamatkan. Ini yang kita lihat dalam transformasi dan pemulihan ini. Allah peduli. Dia rela menjadi manusia. Turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Kita pada masa Advent Opaton perlu kita meniru inisiatif Allah ini. Mengaligi anak kota secara personal. Apa yang menjadi persoalan pergumulan hidupnya. Kita melihat sisi-sisi lain. Supaya apa? Dia merasa kita hadir untuknya. Anak itu merasa kita hadir untuknya sebagai ayah yang baik. Sebagai ibu yang baik. Atau sebagai pimpinan jemaat Sintua, Guru Parlagutan, kita turun melihat jemaat kita. Supaya jemaat kita merasa hadirnya GKPA di rumah mereka. Di tengah pergumulan mereka. Di tengah persoalan hidup mereka. Disinilah kita turun peduli dengan jemaat kita. Atau dengan masyarakat. Kehadiran GKPA Simalingkar membawa berkat kepada jemaat atau masyarakat yang ada di lingkungan ini. Berarti kita peduli dengan RT RW. Kita mendukung program-program RT RW di sini. GKPA memberi masukan-masukan berharga sehingga masyarakat merasakan kehadiran GKPA Simalingkar ini berdampak bagi sekeliling kita. Ada pengalaman namin na jolo di Pangkalan Brandan baru-baru masuk kami di sini. Na maulan dapat beca mudah habis ibadah. Maulan nadawan di Pio Pintara arani maulna. Jadi berpikir kami biar caranya coro perbecau tujuh gereja. Tiki masa natal songon tapataru matu sudia ke perbeca sembako, beras, minyak, dua akka gula. Tak bagi sebagai bakti sosial. Dukabis tabai songoni setiap minggu kolan amen marbaris beca di joro ni GKPA Pangkalan Brandan. Marbaris, indah pola di Pio, marbaris. Itu artinya kita turun peduli kepada masyarakat, lalu dampaknya merubah masyarakat menjadi bersahabat dengan gereja. Kalau kita merubah, berinisiatif, turun ke bawah, melihat kebutuhan masyarakat, maka masyarakat pun akan menolong gerejanya. Baik contohnya asing di GKI di Jayan, Yogyakarta. Sekitarnya inamoran na juru membebaskan lahan untuk dibeli. Susah sekali. Tapi apa yang mereka lakukan? Sekeliling gereja ada jualan kelontong atau warung-warung. Mereka make over semua warung itu. Dijadikan menjadi warung yang bersahabat, yang bagus, yang cantik. Dan bagi orang yang jualan sepeda dorong, gerobak dorong, dibangun, diberi
gerobak dorong yang baru. Dan apa dampaknya? Yang selama ini GKI Gejayan itu sulit parkir. Ada haji mengatakan, buatlah parkir di sini, diberi tanah untuk parkir. Dan lama kelamaan Pak Haji itu pun menjual tanah itu ke GKI. Sekarang GKI Gejayan makin luas, makin mengembang. Karena apa? Mereka peduli dengan sekitar masyarakat. Sehingga masyarakat memberi yang terbaik bagi gereja. Tuhan dalam rangka menyelamatkan manusia, dia peduli turun ke bumi melihat manusia. Supaya Tuhan menyelamatkan manusia dengan cara berpikir manusia. Kalau dengan cara berpikir Allah, Tuhan menyelamatkan manusia. Manusia tidak tahu yang menyelamatkan itu Allah. Maka Tuhan menjadi manusia, menyelamatkan manusia dengan cara manusia, yaitu mati di Golgota. Supaya kita sadar Allah telah menyelamatkan kita. Inilah yang keempat, terjadi transformasi pemulihan. Dan yang terakhir, apa yang dikerjakan Allah dalam rangka menyelamatkan umat manusia. Allah memberikan penghiburan dan kekuatan kepada umatnya. Ayat yang keempat, idok sonon. Dogma tu halak nenek roha. Ulang homa biar papir maroham. Rodo debata paduaon namahu. Ini artinya bahwa Allah memberikan jaminan keselamatan. Menghibur, memastikan kamu selamat dan kamu jangan takut. Ulak koma biar rodo debata palua. Jadi jangan kita khawatir di bumi ini, karena Tuhan pasti datang kali kedua menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karenanya jangan main-main dengan waktu kita. Waktu yang sisa ini, entah 70 tahun kita hidup di bumi ini, entah 100 tahun. Pakailah waktu ini, memastikan kita setia kepada Allah. Memastikan kita beriman kepada Allah. Sehingga ketika dia datang, walau kita hidup, kita masuk surga. Kalaupun mati, terangkat ke surga. Ini yang harus kita pastikan. Jadi ulang mabiar kamu. Pasti do, rodo debata. Padua. Berarti Tuhan memberikan jaminan keselamatan. Memastikan kehadirannya di bumi ini. Imana paupat atau ahama nagiot si pahosor-hosorota di minggu Advent na paupat konon si bonot tamula at bisa hita menjagit manubunomu haroro ni Kristus na padu halihoni na parjodo adong harapan di tengah pergumulan, ada harapan di tengah kesulitan. Kalaupun iman kita terkadang goyah karena tantangan kehidupan ini, terkadang kita mau malas beribadah atau tidak mau membaca kitab suci atau tidak mau berdoa karena banyaknya pergumulan, maka Tuhan memberikan jaminan pada Advent yang keempat ini, aku akan menyelamatkan. Aku datang untuk menyelamatkan. Jangan takut. Kalaupun tanganmu lemah, lututmu gemetaran, jangan takut. Aku akan membuat engkau kuat kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, ada transformasi dan pemulihan. Kalaupun hati kita selama ini kering, hancur, cinta kita mulai luntur kepada istri suami kita, kepada anak kita, kerinduan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan mulai luntur. Pada hari ini Tuhan mengatakan, jangan takut. Aku datang menolong, mentransformasi, peduli dengan engkau, dan kembalilah mengasihi aku. Kembalilah saling mengasihi. Kembalilah saling berbuat baik kepada sesama manusia. Karena pada saat itulah ketika kita melakukan kehendak Tuhan, tatkala dia datang kali kedua, kita telah pulih dengan dia dan keselamatan menjadi milik kita. Yang terakhir, kita akan merasakan sukacita besar. Marjok ni rohamam, mar kujinjang, bersorak-sorak. Karena apa? Ternyata Tuhan berjanji dan akan menggenapi janjinya. Dia akan datang kali kedua menghakimi kita, baik yang hidup dan yang mati. Sehingga masa Advent yang kita rayakan hari ini menjamin kita untuk dihibur dan
diberikan harapan dan kita bersukacita karenanya. Atong di pasu-pasu Tuhan Mahatana di pergugoi mahita maka rejohon hatanaon olah nyon rodi salolo di lolokna. Amin. Amin, amin, amin. Natutudoi say maranguluan na posayai. Say maranguluan na posayai. Terima kasih ma'ali Tuhan. Madung kami bagi jamita na dengan advent na paupat konon. Mangalihin hapastian dihan na rodoho gabi si paduahan. Madung roho ujui ditiki di Bethlehem na gabi jolma. Manpatidahon hadirionmu. Marhite-hite na gabi jolma ho di tanaon paluhok kami. Jana managam dohami sa nari di haroromu na padua kalihon na manghumi halak na mangulu dohok na mati. Di pesta Advent na paupat konon kami jagi kepastian pabuaho ro menjadi si palua gabi si palua ham harani gabi adong perubahan na dramatis marhite-hite haromi bahkan adong cijuk ni roh hadihan jaminan dihan pabuaho ro mangalehen perubahan dohot pemulihan mentransformasi peduli Tuhan aka ruas nagale, ruas na marsak, ruas na marsitaonon. Bahkan dilehko dihami pangapulion marhite-hite hatamu. Jana dilehko dihami kepastian ulang kami mabiar di aka pertotangan niulu nami. Ake rodoho mangalehen hagugoon tuhami nagale. Rodoho mangalehen tuhami pakirimon na mangulu. Aco ulang marsak kami. Harnya kasih tahonon na kami bonus di Portilion. Atau terima kasih ma di hatamu naduk kami bigi ajari kami mengastui doh makanguluhon di ngulu nami siganopari marhite-hite Yesus Kristus naduk tubuh di Bethlehem martangiak kami Tuhan. Amin.